Ya pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama, mantan bos BUMN siap-siap dipanggil ke Jagung. Ya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode sebelumnya. Ia menegaskan para mantan petinggi BUMN yang dinilai tidak mengelola perusahaan negara secara bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban hukum oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul Bogor Senin 2 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN ke dalam satu sistem pengelolaan melalui Sovereign Wealth Fund yang dibentuknya, yakni Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara. Total aset yang kini berada dalam satu manajemen tersebut mencapai sekitar 1,04 triliun dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, langkah konsolidasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini terfragmentasi ke dalam lebih dari 1.000 perusahaan. Ia menilai struktur pengelolaan sebelumnya tidak efektif dan membuka celah terjadinya efisiensi hingga penyimpangan. Seiring dengan pembenahan tersebut, Prabowo menegaskan akan meminta pertanggungjawaban pimpinan BUMN terlebih dahulu yang dinilai gagal mengelola aset negara secara profesional. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada China yang juara satu tujuan ekspor RI. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan di sepanjang 2025. China tercatat sebagai negara tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia dengan nilai mencapai 64,82 miliar dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-Desember 2025 tumbuh 6,15% secara tahunan dan mencapai 282,21 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan total impor pada periode yang sama yang tercatat sebesar 241,86 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, kenaikan ekspor tersebut didorong oleh kinerja ekspor dari sektor industri pengolahan dan pertanian. Industri pengolahan disebut menjadi kontributor utama dalam menopang ekspor nasional sepanjang 2025. BPS juga mencatat terdapat 3 negara kawasan utama tujuan ekspor non-migas Indonesia, yakni China, Amerika Serikat, dan India. Ketiga negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 42,28% terhadap total ekspor non-migas Indonesia di sepanjang Januari hingga Desember 2025. China tercatat sebagai negara tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia dengan nilai mencapai 64,82 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ada motor listrik RI yang akan dilempar ke Myanmar dan juga Bangladesh. Industri sepeda motor listrik nasional mulai mengalihkan fokus ke pasar ekspor di tengah melemahnya penjualan domestik akibat absennya subsidi pemerintah. Sejumlah negara di kawasan Asia dan ASEAN dinilai memiliki potensi besar karena belum memiliki basis produksi kendaraan listrik roda 2 yang kuat. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, Aismoli Budi Setiadi, menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai membuka peluang dukungan pembiayaan ekspor bagi industri motor listrik nasional. Dukungan tersebut mencakup fasilitas pembiayaan dan asuransi ekspor yang disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga berupaya menekan risiko ekspor dengan melakukan pemetaan terhadap calon mitra dagang di negara tujuan. Kementerian Perdagangan disebut terlibat dalam menilai kredibilitas mitra agar potensi risiko dalam aktivitas ekspor dapat diminimalkan. Minat terhadap produk motor listrik buatan Indonesia disebut datang dari berbagai negara. Myanmar dan Bangladesh menjadi 2 pasar utama yang saat ini tengah dijajaki, antara lain melalui fasilitasi kedutaan besar serta pelaksanaan forum diskusi kelompok terarah atau FGD dan juga agenda business matching.
Dan kita ke informasi berikutnya. Amerika Serikat serbu pangkalan Cina. Ya pemirsa, otoritas Amerika Serikat melakukan inspeksi terhadap stasiun penelitian milik Cina di Antartika untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Langkah ini menandai meningkatnya perhatian Washington terhadap aktivitas Beijing di Kutub Selatan seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah kutub dunia. Inspeksi yang berlangsung pada pertengahan Januari tersebut dilakukan di tengah sorotan global terhadap isu keamanan di kawasan Arktik. Setelah sebelumnya Amerika Serikat menunjukkan sikap agresif terkait Greenland demi memperkuat kepentingan keamanannya dan kini perhatian serupa mulai diarahkan ke Antartika. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan bahwa inspeksi dilakukan sebagai bagian dari hak Amerika Serikat dalam perjanjian Antartika. Tujuan utamanya adalah memverifikasi bahwa seluruh aktivitas di wilayah tersebut mematuhi ketentuan perjanjian internasional termasuk larangan penggunaan militer dan aktivitas pertambangan guna melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Washington menyatakan kekhawatirannya terhadap 5 stasiun penelitian yang dioperasikan Cina di Antartika.